semua, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami di sini akan membahas topik yang sangat relevan nih, yaitu tentang dampak ekonomi digital terhadap UMKM, khususnya para pelaku usaha thrifting di Pasar Monja Medan. Di era sekarang, teknologi digital benar-benar mengubah cara kita berbelanja dan berbisnis. Banyak pelaku UMKM yang sudah mulai berpindah ke platform online seperti TikTok dan juga Facebook. Nah teman-teman, tapi masih ada juga nih yang tetap bertahan berjualan langsung di pasar, seperti di Monja atau nge-thrift. Nah teman-teman, di sini kita akan membandingkan dampaknya antara dampak ekonomi digital dan juga ekonomi non-digital terhadap UMKM. Nah, sobat-sobat, dalam penelitian yang sudah kami lakukan, kami menemukan beberapa masalah. Misalnya, belum semua UMKM di Monja itu menggunakan platform digital loh. Yang online mempunyai omset sekitar 3,1 juta per minggu, sedangkan yang offline hanya sekitar 1,2 juta per minggu. Itu beda banget kan? Tapi kita juga batasi ya, pembahasannya hanya di Pasar Monja saja, dan fokus ke perbandingan omset dan pelanggan antara online dan offline yang mempengaruhi UMKM loh. Berikut kita simak ya. Lalu, apa sih tujuan kita? Nah, kita ingin tahu apakah benar digitalisasi bikin pendapatan naik, gimana jangkauan pasarnya, dan apakah benar pelaku usaha online lebih diuntungkan. Tujuan kami adalah menjawab pertanyaan itu semua dengan data dan wawancara langsung. Harapan kami pastinya hasil penelitian ini bisa menggambarkan jelas tentang pentingnya digitalisasi dalam pengembangan UMKM, khususnya di sektor thrifting. Penelitian ini memiliki dua manfaat utama. Secara teoritis dapat menambah literatur dan referensi tentang ekonomi digital dan UMKM di Indonesia. Ini penting bagi dunia akademik, mahasiswa, dan penelitian lain yang ingin mendalami isu yang serupa. Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi bagi pelaku UMKM agar menyadari pentingnya teknologi dalam meningkatkan pendapatan dan jangkauan pasar yang besar. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa digunakan oleh pemerintah atau lembaga pendukung UMKM sebagai dasar untuk menyusun program pelatihan atau bantuan digitalisasi. Untuk memperkuat penelitian kami mengacu pada beberapa teori. Yang pertama itu adalah ekonomi digital. Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang berbasis pada teknologi digital seperti e-commerce, digital banking, hingga ke pemasaran ke media sosial. Yang kedua itu adalah UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha dengan aset dan omset tertentu yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Seperti thrifting atau Monja sendiri adalah kegiatan jual beli pakaian bekas yang masih layak untuk dipakai. Bisnis ini banyak digeluti karena modalnya sangat kecil dan trennya sedang naik. Nah, digital UMKM mencakup promosi online, pembayaran digital, dan pengelolaan usaha dengan bantuan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode gabungan kualitatif dan kuantitatif. Kami mencari dua orang pelaku usaha, satu dari pelaku usaha online dan satu lagi dari pelaku usaha offline. Kami juga melakukan observasi langsung dan mengumpulkan data omset dan serta jumlah pelanggan. Serta pengumpulan data mengacu pada pendekatan Kurzweil, yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan gambar visual. Dengan pendekatan ini kami berharap bisa memperoleh data yang komprehensif dan mendalam. Responden offline dan online. Kak Dela sendiri itu aktif berjualan di TikTok dan Facebooknya, sehingga omset yang dimiliki oleh Kak Dela sekitar 3.500.000 di per minggunya. Di sisi lain ada Kak Siska. Kak Siska berjualan offline di lapak Monjanya. Jadi pendapatan yang dimiliki oleh Kak Siska sekitar 1.200.000 di per minggunya. Nah, jadi rata-rata omset online itu sekitar 3.100.000 dengan 25 pelanggan per harinya. Di sisi lain ada omset penjualan offline sekitar 1.233.000 dengan 12 pelanggan di perharinya. Jadi teman-teman, data ini menunjukkan bahwa teknologi digital memberikan dampak yang nyata terhadap pendapatan dan jangkauan ekonomi pasar. Wawancara, Kak Dela menyebut bahwa dia merasa terbantu dengan fitur live streaming dan promosi otomatis platform. Dia berkata, jualan online harus aktif dan konsisten. Kalau enggak, kalah saing dan harus berbarengan dengan offline. Jadi jangkauan pasar sangat besar. Dan Kak Sika mengatakan, jualan pasar lebih enak karena bisa ketemu langsung pembeli. Tapi ya tergantung keramaian. Namun mereka sebenarnya mencoba online, tapi belum tahu dimulai dari mana. Bahwa setiap sistem pun mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Kami menunjukkan bahwa ekonomi digital memberikan dampak positif, khususnya bagi pelaku usaha yang mampu memanfaatkannya. UMKM online punya peluang lebih besar untuk berkembang karena promosinya lebih luas dan cepat. Namun UMKM offline
tetap punya kekuatan di sisi loyalitas pelanggan dan kontak langsung. Artinya tidak semua harus pindah ke full digital, tapi perlu adanya peningkatan literasi digital agar semua pelaku bisa bersaing secara adil. Terima kasih. Nah, teman-teman, dari hasil yang kami peroleh melalui penelitian kami, dapat kami simpulkan bahwa misalnya ekonomi digital memang sangat membawa pengaruh yang signifikan terhadap usaha perkembangan UMKM secara thrifting. Yang online punya omset lebih tinggi dan juga jangkauan pasar yang lebih luas, dan yang offline juga tetap punya kompetensi, hanya saja perlu dukungan dan pelatihan agar bisa naik kelas. Maka dari itu, kita sama-sama dukung digitalisasi UMKM lokal agar kita bisa maju bersama. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa share kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.